Oke, selamat datang pada pembelajaran matematika. Di sini bersama dengan saya, Pak Eko Pramonojati, yang akan mengampu mata pelajaran matematika di kelas 10. Berikut ini adalah buku paket yang nantinya akan kalian pinjam di perpustakaan. Kita tunggu nanti diperbolehkan untuk mengambilnya kapan ya. Kita menggunakan buku paket dari Erlangga, karangan Kasmina Toali. Oke, bab 1. Bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, ini yang akan kita pelajari pada bab yang pertama kali ini. Bagaimana peta konsepnya? Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah bilangan berpangkat, yaitu yang memuat pangkat bulat positif, pangkat 0, pangkat bulat negatif, dan juga pangkat pecahan. Kemudian juga ada bentuk akar. Nah, bentuk akar ini juga memuat bentuk pangkat pecahan. Kemudian yang terakhir, logaritma, berkaitan dengan sifat-sifat logaritma dan menentukan nilai logaritma. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, diharapkan kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, setelah membaca materi pada file yang diberikan, diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk bilangan berpangkat dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dengan benar. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai operasi bilangan berpangkat dengan tepat. Nah, melalui latihan soal dari file yang diberikan, diharapkan kalian bisa menggunakan konsep bilangan berpangkat dalam penyelesaian masalah yang diberikan secara tepat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perhatikan gambar ini. Ini kan merupakan gambar dari tata surya ya kan? Nah, tahukah kalian bagaimana cara menghitung massa-massa benda dari masing-masing planet ini ya? Misalkan massa matahari ini kan besar sekali. Massa matahari dapat dihitung jika diketahui jarak planet, suatu planet tertentu dari matahari, yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui. M sama dengan 4 kali Pi pangkat 2 kali R pangkat 3 dibagi dengan G kali T pangkat 2. Nah, di sini banyak sekali bilangan berpangkatnya ya. Dengan keterangannya adalah M adalah massa matahari, R jarak planet dari matahari, T adalah periode planet mengelilingi matahari, dan G adalah konstanta gravitasi. Nah, di sini juga ada pangkat negatif dan satuannya pun juga memuat bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat ini juga banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ukuran luas juga itu kan pangkatnya pangkat 2. Ukuran volume suatu benda juga satuannya pangkat 3 dan seterusnya yang lain. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan kemampuan dalam mengoperasikan bilangan berpangkat. Oleh karenanya, mari pelajari bersama-sama ya, agar kita bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, bilangan berpangkat atau kita kenal dengan eksponen. Definisinya, bilangan berpangkat misalkan diketahui A pangkat N. Definisinya adalah A dikalikan sampai dengan A kali A. Ini bukan diisi berapa gitu ya, tapi sampai sebanyak N. Ada berapa N? Nah, kalau di sini 4 ya berarti ada 4 saja. 1, 2, 3, 4 sudah. Kalau 2 ya berarti A-nya 2. Dibaca A pangkat N. Nah, A ini adalah bilangan pokok atau dasar. Dan N ini adalah pangkatnya atau eksponennya. Contoh. Nomor 1, 5 pangkat 4
Berarti ya 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5. Sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4. Baru kita hitung hasilnya, 625. Kadang ada yang masih suka salah mengartikan 5 pangkat 4 ya 5 kali 4, 20. Nah, itu keliru. Jadi maksudnya adalah 5 dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Gitu. Kemudian contoh berikutnya 1/3 pangkat 3. Ya bukan sepertiga kali 3, tetapi sepertiganya dikalikan sebanyak 3 kali. Sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Yang atas kita kalikan semua. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah, dari keterangan ini ada beberapa sifat-sifat eksponen yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ketika bilangan pokoknya sama, basisnya sama, bilangan pokok atau basis atau dasar, maka perpangkatannya boleh kita jumlahkan jika kedua bilangan ini dikalikan. A pangkat M dikalikan A pangkat N berarti A pangkat M tambah N. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang dengan syarat bilangan pokoknya sama ya. Kemudian jika ada bilangan berpangkat, dia dipangkatkan lagi, A pangkat M dipangkatkan N, berarti ini boleh langsung kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Misalkan di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi ya, berarti 5 pangkat 2 kali 3, jadi 5 pangkat 6. Kemudian contoh atau sifat eksponen berikutnya adalah jika di dalam kurung ada 2 atau lebih bilangan, misalkan A kali B, kemudian mereka dipangkatkan M, berarti apa yang ada di dalam kurung tersebut semuanya masing-masing harus dipangkatkan dengan M juga. Jadi A pangkat M, B pangkat M. Kalau di sini ada C, berarti nanti di sini juga ada C pangkat M gitu. Berlaku juga untuk pembagian ya. A pangkat M per B pangkat M. Nah, kemudian jika ada suatu bilangan berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. 1 pangkat 0, 1. 1/3 pangkat 0 juga 1. 100 pangkat 0 hasilnya juga 1. Nah, jika diketahui pangkatnya itu negatif, misalkan 3 pangkat negatif 2, ya berarti nanti 1/3 pangkat 2 gitu. Nah, kemudian misalkan di sini akar 5 pangkat 3 dari 4, ya berarti nanti 5 pangkat 3/4. Yang di dalam akar itu ditaruh di atas, yang di luar ditaruh di bawah. Dengan ketentuan A dan B tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Nah, contoh-contoh yang lain, misalkan ini 1, 10 dikalikan 10 pangkat 6. Nah, kalau tidak ada pangkatnya ini berarti dia sebenarnya pangkat 1. Ya. Sehingga karena bilangan pokoknya sudah sama, ya kan, maka tinggal dijumlahkan saja atasnya 1 tambah 6. Jadi 10 pangkat 7. Kemudian yang nomor 2, 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sama, yaitu 1/5. Sehingga pangkatnya ini tinggal kita kurangkan saja karena di sini dibagi 4 kurangi 2. 1/5 pangkat 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Gitu. Nomor 3, 5 pangkat 1/4 dipangkatkan 4 lagi. Nah, karena pangkatnya double, nah berarti pangkatnya ini boleh kita kalikan. Jadi 5 tetap dalam kurung, pangkatnya kita kalikan 1/4 kali 4. Sehingga menjadi 5 pangkat 1. Atau sama dengan 5. Kemudian nomor 4, contoh nomor 4, dari sifat nomor 4 tadi ya. Ketika di dalam kurung itu ada 2 bilangan atau lebih, maka masing-masing ya kita pangkatkan dengan pangkat yang diketahui. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 7 dan 5 pangkat 7. Kemudian nomor 5 berlaku juga sama untuk pembagian. Ketika
yang di dalam kurung itu dibagi, ada bilangan berpangkatnya juga, kemudian dipangkatkan lagi. Berarti masing-masing ini juga kita pangkatkan. A pangkat 1 kali 4 menjadi A pangkat 4, B pangkat 2 kali 4 menjadi B pangkat 8, C pangkat 5 kali 4, C pangkat 20, D pangkat 12 dikali 4 menjadi D pangkat 48. Gitu. Kemudian nomor 6, contoh jika bilangan berpangkatnya memuat pangkat negatif. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per 5. 5 pangkat 1. Kalau di sini pangkat negatif 2, berarti di sini 1 per 5 pangkat 2. Hanya tinggal dihilangkan tanda negatifnya, menjadi positif di sini. 5 pangkat negatif 4, ya berarti nanti di sini 1 per 5 pangkat 4. Gitu ya. Kemudian nomor 7, contoh nomor 7, 1 per 4 pangkat negatif 3. Nah ini bisa kita ubah dulu. Kembali ke sini tadi, kita ubah ke bilangan berpangkat negatif. 1 per 4 kita ubah menjadi bilangan berpangkat negatif. Oh, menjadi 4 pangkat negatif 1. Nah, 4 pangkat negatif 1 ini kan dipangkatkan lagi dengan negatif 3. Nah, negatif 1 kalikan negatif 3 menjadi 3. Min kali min hasilnya positif. Baru kita hitung nilainya berapa. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Kemudian nomor 8, contoh nomor 8, 5 pangkat 2 per 3. Nah, yang di atas itu dimasukkan di dalam akar. Kemudian yang di bawah kita taruh di luar. Nah, yang di dalam kita hitung. 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Sehingga jawabannya akar 3 dari 25. Kemudian contoh nomor 9, jika diketahui akar 5 pangkat 8, akar 4 dari 5 pangkat 8, berarti ya tinggal kita hitung aja. Yang di dalam akar itu ditaruh atas, yang di luar akar ditaruh bawah. Nah, pangkatnya ini boleh kita hitung. 8 bagi 4 hasilnya 2. Sehingga 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, itu sebagai pembuka untuk materi kita pada pertemuan yang pertama. Apabila ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa melalui Japri, jalur pribadi, menghubungi WhatsApp Pak Eko, atau melalui grup kelas, atau melalui komentar di Classroom, boleh melalui media apa saja. Begitu. Kemudian ada sedikit soal latihan, coba kalian selesaikan, kalian kerjakan di buku tugas, ya. Kemudian difoto, hasilnya dikirimkan ke Google Classroom. Ini soal-soalnya. Ya. Nah, materi-materi tadi bisa kalian catat di buku catatan. Begitu ya. Nanti suatu ketika akan Pak Eko minta catatannya, akan Pak Eko lihat apakah benar-benar memperhatikan materi yang diberikan atau tidak. Ada 5 soal, silahkan kalian coba selesaikan. Usahakan tidak menggunakan kalkulator, ya. Usahakan menggunakan kemampuan kalian masing-masing. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.